Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah al-mukarram al-Ustaz Faiz SPDI wal mukarram, Amanda al-Ustaz Muzaki, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat luar biasa. Allah kembali kumpulkan kita di masjid yang kita cintai, Masjid Jami Al-Faizin. Semoga sesuai nama Al-Faizin, yaitu orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Semoga kita yang rutin berada di Masjid Jami Al-Faizin dijadikan oleh Allah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang nanti berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan kita minta kepada Allah semoga segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Dimudahkan kita untuk haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah keluarga kita, putra-putri kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum sholat semoga dimudahkan untuk sholat, yang belum ke masjid dimudahkan untuk ke masjid, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah pastikan kita, keluarga kita, guru-guru kita, para orang tua kita, semua orang-orang yang kita cintai semoga dibebaskan dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan besar harapan kita semoga kita semua berkumpul di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah, untuk beramal soleh. Semoga nikmat ini terus-menerus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Dan kita nggak tahu amalan kita diterima atau tidak. Kita semua tidak ada yang tahu, dan tidak ada satupun di antara kita yang berani memastikan bahwasanya puasa kita pasti diterima, atau sholat kita pasti diterima, atau sedekah kita pasti diterima. Kita semua tidak berani memastikan, karena itu perkara yang gaib, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahala nggak Allah kasih di dunia. Kenapa? Dunia nggak muat untuk menampung pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu lebih mahal di sisi Allah daripada dunia beserta isinya. Jadi kita sholat qobliyah subuh, ya, habis adzan sebelum qomat kita sholat 2 rakaat, itu namanya qobliyah subuh, atau sholat sunnah fajar. Itu 2 rakaat, ya, kita baca alam wa alam. Nah, barang siapa yang baca alam wa alam, aminah min alam. Barang siapa yang membaca alam wa alam, rakaat pertama baca alam nasrah laka sadrak, rakaat kedua baca alam taro kaifa, ya, maka aminah min alam, akan dijaga dari sakit. Jadi hari itu yang mau kerja, yang mau dagang, ya, yang punya penyakit insya Allah dikasih kuat ya. Ya, bahkan bisa jadi penyakitnya hilang, atau sakit tapi masih bisa nahan. Nanti nyampe rumah selesai kerja baru berasa sakit lagi. Semoga kita semua sehat. Amin, Allahumma amin. Ini yang hafal baca alam nasrah sama alam taro. Tapi kalau nggak hafal, ya, baca kuliah kulhu boleh, atau baca kulhu dua-duanya juga boleh, atau baca Fatihah saja boleh. Ya, jadi nggak ada yang susah, ya, tidak ada yang susah. Nah, 2 rakaat fajar kata Nabi itu lebih mahal di sisi Allah daripada dunia beserta isinya. Jadi ini dunia sama isinya nggak cukup sebagai pahala untuk orang yang sholat sunnah fajar. Bayangin, ini dunia sama isinya apa? Isinya ya tanah. Ini semakin tahun semakin mahal. Ya, apa isinya dunia ini? Emas, permata, perak,
tembaga, apalagi batu bara, minyak. Ya, ini kita kalau punya itu, ya Allah, punya salah satu aja, ya udah kaya bener. Ya, ini nggak tanggung-tanggung dunia sama isinya sebagai bayaran, imbalan, pahala untuk orang yang sholat sunnah fajar itu nggak cukup, Pak. Nggak cukup, nggak bisa. Nah, di sini jadi pelajaran. Ya, dunia ini murah di sisi Allah. Maka itu Nabi besar pernah bersabda, "Lau tazinu indallahi, lau kanat dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin, masa kafiran minha syurbatama." Kalau dunia itu berharga di sisi Allah seharga sayap nyamuk. Ya, sayap nyamuk, ya. Laron tuh kalau di musim laron kan banyak sayapnya rontok. Sayap rontok tuh kalau ada yang nyambuin numpuk, ya. Ini siapa yang mau beli sayap laron? Ada yang mau beli gak? Agak ada, ya. Bahkan dikasih gratis juga kita nggak mau. Kenapa? Nggak berharga. Ya, nggak berharga, nggak ada nilainya. Nah, kata Allah, seandainya dunia itu berharga di sisi Allah seharga sayap nyamuk, itu orang-orang kafir nggak bakal dikasih minum. Jangankan sebotol, jangankan seminum, segelas, surbatan mah, satu apa namanya? Satu teguk saja nggak Allah kasih. Satu teguk aja nggak Allah kasih. Kalau dunia itu berharga di sisi Allah seharga sayap nyamuk, ya berarti nggak ada harganya. Buktinya banyak gak orang yang kaya-kaya kan orang-orang kafir. Kenapa dikasih kaya? Ya karena nggak berharga dunia itu di sisi Allah. Nah, kita nih yang mukmin, ya kadang dikasih enak, kadang dikasih susah. Ya, biar kita sadar dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia. Ya, biar kita kangen pengen di surga. Biar sadar nanti tempat kita kalau mau enak, mau nyantai, ya mau tentrem, nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi, ya sekali lagi, dunia ini terlalu murah, nggak sanggup untuk membayar, tidak sanggup sebagai pahala untuk orang yang sholat sunnah fajar. Ini baru sholat sunnah fajar, Pak. Dunia mah isinya nggak nyampe tuh untuk membayarnya sebagai imbalan, nggak nyampe. Ya, ini belum sholat fardunya, belum sholat subuhnya. Bandingan sunnah sama wajib berapa kali bandingannya? Bukan 1, 2, 70 pahalanya. Ya, sholat sunnah sama sholat wajib. Sholat sunnah 70 kali itu bandingannya sholat wajib sekali. Ini baru sholat sunnah aja udah nggak sanggup untuk bayar pahala orang yang sholat sunnah fajar, gimana yang sholat wajib. Jadi intinya, ini kita nggak tahu ibadah kita diterima atau tidak, kita nggak tahu. Kenapa? Karena balasan itu nggak Allah kasih di dunia. Tadi alasan pertama, dunia terlalu murah, ya nggak bisa untuk mengganjar orang-orang yang ibadah kepada Allah. Yang kedua, pahala itu sifatnya kekal, pahala itu sifatnya abadi. Dunia ini sementara, kenikmatan sementara, kebahagiaan sementara, ketenangan sementara, bahkan enaknya aja kudu susah dulu. Ya, kita mau makan enak kan kudu kerja dulu, nyari duit dulu. Ya, udah dapat baru kita bisa makan enak, baru bisa menikmati yang kita inginkan. Enak, makan enak. Ternyata saking enaknya ini sambalnya kebanyakan. Ya, habis enak gimana tuh? Sakit perut, mau nggak mau ke kamar, lihat mandi, lihat, kenikmatan cuma sesaat, itu dunia. Jadi dunia itu alasan kedua kenapa kok pahala nggak Allah kasih di dunia. Nggak bisa, dunia itu sifatnya sementara, sedangkan pahala di surga itu sifatnya kekal. Jadi nggak Allah kasih di dunia, nanti Allah kasihnya di akhirat. Jadi sekali lagi, kita nggak tahu amal kita diterima atau tidak. Kenapa? Karena itu perkara gaib. Tapi Allah kasih tanda-tandanya, Allah kasih ciri-cirinya. Tanda-tanda amal diterima, ya itu Allah kasih apa ibaratnya tuh? Ya, Allah kasih DP dulu tuh, sebelum nanti dapat yang benar di surga. Ya, Allah kasih DP dulu apa? Ganjaran apa? Dikasih berupa nikmat ibadah, berupa nikmat
ibadah sholat terasa nikmat. Kalau habis sholat pikiran tenang, tentram. Ya, itu pahala itu ganjaran itu baru mukaddimah. Baru mukaddimah itu tanda berarti. Oh berarti apa? Sholat saya diterima. Kemudian puasa, kita puasa ngerasa enak kalau puasa ya. Puasa enak, nikmat. Berarti tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baca Quran, kita terasa nikmat. Itu tanda. Berarti itu apa? Ibadah kita diterima. Dikasih dulu sama Allah DP-nya. Dikasih nikmat ibadah. Jadi salah satu tanda ibadah kita diterima, Allah kasih kesempatan kita untuk menjaga ibadah tersebut. Ya, jadi ketika kita bisa istiqomah, ya bisa melanjutkan ibadah tersebut, itu tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ya sebagaimana saya sampaikan ketika khutbah Jumat kemarin, ya bahwasanya bisa ibadah itu nikmat dari Allah. Ya, bisa sholat, bisa puasa itu nikmat, tapi nggak sempurna itu nikmat kalau tidak dapat nikmat yang berikutnya. Apa nikmat yang berikutnya? Diterimanya amal ibadah. Dan ada dua syaratnya agar ibadah kita diterima. Yang pertama harus ikhlas karena Allah. Ya. Jadi barang siapa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya barang siapa ya yang beriman kepada hari akhir, ya percaya bakal ada mati, percaya habis mati bakal dihidupkan, percaya ada surga, ada neraka, percaya. Kita semua kan orang beriman, orang yang percaya kepada perkara akhirat. Nah, barang siapa yang percaya kepada perkara akhirat, maka beramallah amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tapi jangan menyekutukan Allah. Niatnya ikhlas karena Allah. Jangan sampai niat riya, jangan sampai niat ujub, jangan sampai takabur, jangan sampai habis ibadah justru merasa lebih hebat, merasa ahli ibadah, merasa lebih suci dibanding orang lain. Tak boleh. Jadi pertama nih, sebelum ibadah, agar ibadah kita diterima, luruskan niat kita. Niat semata-mata ikhlas karena Allah. Ya, orang-orang nggak tahu, bukan urusan. Yang penting Allah Maha tahu. Dan kalau ibadah nggak usah ikutin orang. Kalau orang taat kita bakal taat. Kalau orang ibadah kita bakal ibadah. Kalau orang nggak ibadah kita nggak ibadah. Jangan. Orang kita nanti dikubur juga sendirian kok. Kita nanti dikubur juga sendirian. Bahkan nanti di rumah ya kita jangan terpengaruh dengan keluarga kita. Ya seandainya keluarga kita nonton TV asik, ya nggak ada yang ibadah. Semoga semua jadi ahli ibadah, amin. Kita jangan ikut-ikutan begitu juga. Ya sibukkan diri kita dengan diri kita juga. Ya kita baca Quran, kita sholat, bagus-bagus kita ajak mereka semua. Kenapa? Ya karena nanti kita dikubur sendirian. Ya, itu hendaknya kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, syarat tanda syarat ibadah kita diterima harus sesuai dengan petunjuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak bakal bisa sholat benar, nggak bisa puasa benar, nggak bisa ibadah benar ya kalau nggak ngaji. Kalau nggak ngaji duduk di majelis ilmu nggak bisa. Ya, kalau nggak ngaji ya nggak bertanya kepada ulama kita nggak bakal bisa. Ya, jangan mencukupkan diri ngaji di Google. Ya, jangan mencukupkan diri ngaji di YouTube. Ya, karena kalau kita salah paham itu YouTube nggak bisa jelasin. Ya, kalau kita ngaji ya nyata begini kan nggak paham, kita bisa nanya. Lagi pula itu kalau ngaji di YouTube ya kita kan potongan-potongan dan nggak belajar runtut dari awal. Dan kita juga nggak tahu itu pelajaran untuk siapa. Apa untuk awam, apa untuk santri, atau untuk ulama, kita nggak tahu. Ya. Saya nggak melarang untuk ngaji di YouTube, silahkan untuk tambahan. Tapi ngaji seperti ini di Al-Faizin ini jangan sampai ditinggalkan. Adapun nanti nyampe rumah dengar ceramah di YouTube bagus, tidak ada masalah. Itu buat tambahan. Tapi yang begini nih wajib. Ya. Jadi kita nggak bakal bisa ibadah benar kalau kita nggak duduk di majelis ilmu.
Ya, sebagaimana masih banyak aja orang sholat ya gajinya begini. Ya, masih banyak begini. Ya, ini ketutupan, masih banyak ya kan. Sedangkan ini jidat ini kalau nggak kebuka, sujud ini kehalang atau dengan rambut atau terhalang sama peci, ya ini jidat sujudnya terhalang, maka sholat kita nggak sah. Bahkan ada juga sholat yang masih goyang-goyang, sholat goyang-goyang, ya sholat kayak orang main-main. Itu kalau kita ada di sampingnya kita nggak bakal khusyuk. Beginilah. Ini orang mau ngapain? Ya, dia mau ngapain? Sholat yang benar. Ya, goyang-goyang ngapain? Ini kayak ditiup angin, kayak pohon ditiup angin. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Bahkan ada yang sholatnya kayak anak kecil. Sholat nengok. Ini model-model dalam Faizi ini. Sholat nengok, ya begini. Bahkan nengok ke belakang. Kan aneh begini. Ya, kalau anak kecil begitu masih lucu, Pak. Nah, kalau udah tua gimana? Jadi bisa ibadah itu nikmat, tapi perhatikan itu nggak sempurna kalau kita nggak dapat nikmat diterima oleh Allah. Maka itu jadi perhatian kita nih. Ya, alhamdulillah kita udah dapat ibadah, tapi kita tambahkan perhatikan jangan sampai ibadah kita nggak diterima. Jadi sebelum sholat, sebelum ibadah, perhatikan ini sholat saya, puasa saya, zikir saya, ikhlas karena Allah. Yang kedua, semoga sesuai dengan petunjuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang benar-benar perhatian, ya agar ibadah diterima, insya Allah sholatnya nggak bakal main-main. Sholatnya nggak sekedar yang penting sholat dah, yang penting ngerjain kewajiban, yang penting kelar. Enggak. Orang yang benar-benar memperhatikan agar ibadah diterima, sholatnya benar-benar dia. Sholatnya hati-hati, puasanya hati-hati, ya bagus. Dia kerjakan secara sempurna. Kenapa? Karena takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu tanda bahwasanya ibadah kita diterima, kita bisa ibadah berikutnya. Dan juga yang perlu diperhatikan tadi, diterimanya amal soleh hendaknya menjadi pusat perhatian kita. Ya. Dan yang perlu saya sampaikan juga, semua ibadah sholat, ibadah puasa, ya, ibadah baca Quran, ya itu semua Allah perintahkan kepada kita agar akhlak kita bagus. Ya, Allah perintahkan kita sholat biar akhlak kita bagus. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini sholatnya rajin, musuhan juga rajin. Ya, ini nggak bisa melihat orang salah dikit marah, nggak bisa melihat orang salah dikit itu dendam. Nah, ini berarti masih ada yang nggak benar dalam sholatnya. Kalau dia benar-benar sholat, dia berat untuk berbuat keji, berat untuk berbuat munkar. Hatinya, ya, yang ada hatinya ingin hidup damai. Ya, ada yang salah-salah dimaafkan. Ya, nggak ada dendam. Jadi orang yang sholatnya benar, insya Allah akhlaknya juga bagus. Kam min shaimin laisa lahu min syami illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasanya hubungannya dengan manusia masih nggak benar. Puasa nahan lapar dan haus, matanya masih melihat yang haram, matanya masih memandang rendah orang, matanya memandang rendah orang, memandang sinis orang, memandang kecil orang. Yang hebat hanya dia, yang besar hanya dia, yang bagus hanya dia. Nah, kemudian telinganya nggak puasa dari mendengar yang haram, lisannya nggak puasa dari nyakitin orang. Ya, puasa rajin, sholat rajin, ngomong nggak terjaga. Ini berarti ibadahnya ada yang salah ini. Ya, dalam ibadahnya pasti ada yang salah. Jadi tadi itu kalau semuanya benar, pasti hubungannya dengan sesama manusia juga benar. Dan haji. Ya, haji juga sama, haji umroh, man hajja walam yarfus walam yafsuk kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang haji nggak berbuat rafat. Ya, rafat itu berkata jelek, berkata kasar, berkata nyinggung orang, nyakitin orang. Ya, karena
Ya di Mekah Madinah nih cobaannya luar biasa. Ya ada aja yang mancing-mancing emosi kita. Ya, kalau kita nggak sabar-sabar kepancing kita. Jadi harus tahan ucapan. Ya, jadi orang yang ngalah aja deh. Jadi adat kita yang di Indonesia jangan dibawa-bawa. Ente nggak kenal aneh. Karena di Indonesia dihormatin orang. Ente kurang ajar sama aneh. Jangan. Ya itu harus jaga ucapan. Kemudian juga Pak, wala nafsuk, jaga perbuatan. Ya ada orang dorong kita biarin. Ada orang nyakitin kita biarin, yang penting kita nggak nyakitin orang. Ya, orang sono kan beda-beda, nggak kayak orang sini lewat permisi. Nah orang sono lewat-lewat aja. Ya, apalagi yang gede-gede tuh, main tabrak-tabrak aja. Kadang HP kita taruh bawah itu diinjek itu HP. Ya, hati-hati yang pakai kacamata. Taruh bawah bisa-bisa kena injek. Ya, sembarangan. Ya, jangan kita kira kayak orang sini sopan-sopan. Nah, ini kunci haji, jaga ucapan, jaga perbuatan. Maka pulang haji bagikan bayi yang baru dilahirkan. Intinya sholat, puasa, haji, umroh, ya zakat, semua apa? Biar menghasilkan buah. Apa buahnya? Baik sama orang, baik sama orang. Itu buahnya. Ya ada orang nyakitin kita nggak apa-apa. Yang penting kita nggak nyakitin orang. Ada orang dolim sama kita nggak apa-apa, yang penting kita nggak dolim sama orang. Ada orang bohongin kita nggak apa-apa, yang penting kita jangan bohongin orang. Ya, waduh saya ditipu gini-gini. Ya udah masih itu musibah, masih alhamdulillah. Kita korban, bukan kita pelaku. Kalau kita korban kita dapat pahala. Kita disakitin kita dapat pahala. Tapi kalau kita nyakitin, nah ini yang menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ini puasa kita itu diterima atau tidaknya, ya itu puasa kita pahala itu masih digantung, ya masih digantung sampai apa tuh? Biar pahala kita diterima puasa kita sampai kita ngeluarin zakat, sampai kita ngeluarin zakat fitrah, sampai kita ngasih sama orang. Bayangin, jadi ibadah kepada Allah hablum minallah ini apa? Sahnya sampai apa? Terikat dengan apa? Dengan zakat. Zakatnya apa? Urusan ngasih orang. Makanya sampai disyaratkan ya, itu zakat fitrah udah harus semua disalurkan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Sebelum khatib naik ke atas mimbar, itu semua harus disalurkan. Kalau kita mau jaga malam takbiran, itu jutaan itu dapat itu. Ya, yang orang-orang lama pasti tahu. Ini kalau kita nunggu malam takbiran, jutaan dapat kita Pak. Pinggir jalan kita Pak. Masih kita pinggir jalan. Ada orang yang mau mudik pasti mampir. Ada orang mau pergi belum pasti mampir. Kita mau nunggu, ya jutaan itu dapat kita malam takbiran aja. Tapi kenapa kok? Ya, kadang udah kita tutup. Ya belum tengah malam udah kita tutup. Kenapa? Karena itu udah harus sampai kepada yang berhak sebelum khatib naik ke atas mimbar. Kan nggak mungkin subuh-subuh kita gedor-gedor. Ya, kita subuh Idul Fitri udah sibuk masing. Bahkan kita sibuk apa? Gelar karpet, masang pembatas. Nih, jangan sampai ada mobil main lewat aja. Ya kan banyak kesibukan, makanya sudah ditutup pada malam takbiran. Kenapa? Untuk memastikan semua yang berhak dapat. Kenapa kok terikat jangan sampai khatib naik ke atas mimbar? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mau di hari yang bahagia masih ada yang nggak bisa masak. Allah nggak mau di hari yang bahagia masih ada yang lapar. Allah nggak mau di hari yang bahagia masih ada yang nggak bisa apa? Yang nggak bisa punya makanan. Allah nggak mau. Jadi apa? Biar semuanya bahagia. Dan saya mohon maaf kemarin yang masalah ya biasanya dapat beras juga dapat duit. Nah, kemarin duit agak terlambat. Kenapa? Ya karena itu sampai malam takbiran duit belum kumpul Pak. Ya, ini karena data kita, data duafa, ya janda-janda ya yang nggak mampu ya, dan juga ya para sesepuh yang udah putus pekerjaan ya, ini data kita 80 orang lebih. Data kita 80 orang lebih. Itu kalau masing-masing
100.000 berarti kita harus punya duit 8 jutaan. Harus punya duit 8 jutaan. Dan alhamdulillah ini sudah tersalur semua, habis 8 juta 800 ya, 8 juta 800, hampir 9 juta ya. Jadi ini kalau kita nggak punya duit 8 juta 9 juta kita nggak bisa bagi. Kenapa? Karena datanya 80 orang lebih. Kita nggak mungkin yang satu dikasih, yang satunya enggak. Kenapa? Yang satunya biasa dapat pasti berharap dia. Iya, itu di malam takbiran itu saya belum terima. Itu duit masih ada sekitar 3 atau 4 juta, kurang berapa itu? Masih kurang banyak. Ya. Alhamdulillah ya, jam setengah 10 atau jam 9 ada yang nganterin ke rumah. Ada yang nganterin ke rumah, ya kan nggak mungkin juga udah jam setengah 10 dibagi malam itu, nggak mungkin juga. Makanya dibagikan pas besoknya. Ya doakan ya, semoga ini para donatur terus menerus lancar ya, terus menerus bisa berbagi. Jadi masjid ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin, Allahumma amin. Ya, terakhir kita itu apa? Membagikan doa apa itu terakhir bulan apa? Rejab apa Sa'ban? Rejab. Ya, Rejab kita udah ngasih tuh. Ya, udah ngasih Rejab 8 juta lebih. Nah, Sa'ban, Ramadan kan 2 bulan itu. 2 bulan bisa ngasih lagi, alhamdulillah. Ini semoga kalau rutin ya, kalau dananya rutin bisa 2 bulan sekali, bagus. Ya, bagus. Jadi masjid ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Ya, terkadang juga saya ya untuk Maulid, untuk Isra Mi'raj kadang nggak mau kita. Terkadang kita nggak mau untuk minta-minta ke warga terkadang. Ya, udahlah cukup dengan dana yang ada. Ya, tapi ada beberapa RT yang mengatakan jangan begitu. Kita mau beramal. Ini kalau kita nggak digerakin, kita kapan nyumbangnya sama masjid? Tetap pintain, ya, biar kita dapat pahala dari masjid. Shallu ala Muhammad. Ya. Baik. Nah, tadi puasa kita nggak bakal diterima sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah, dan zakat fitrah udah harus dibagikan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Ada dikisahkan di dalam kitab Durratun Nasihin. Ini kitab Durratun Nasihin ini banyak mengandung hadis palsu, banyak mengandung hadis doif. Ya, makanya saya nggak memakai kitab Durratun Nasihin karena banyak dalil-dalil yang lemah, bahkan ada dalil-dalil yang palsu. Akan tapi ya belakangan ini itu diteliti oleh santri-santri Gus Najih Maimun, yang mana Gus Najih Maimun ini putranya Mbah Maimun Zubair. Itu oleh santri-santri Sarang, itu hadis-hadisnya ditakhrij. Ya, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Nah, dikarenakan sudah ditakhrij, ya terkadang itu bolehlah kita ambil yang sahih-sahih, boleh kita ambil. Ya. Nah, ada kisah ya. Kalau kisah ini ulama lebih meringankan. Ya. Ini ada kisah ketika Nabi besar Muhammad SAW akan berangkat sholat Idul Fitri. Ya, ketika akan berangkat sholat Id, itu Nabi Muhammad melihat anak-anak kecil sedang bermain-main, lagi kejar-kejaran, ketawa-tawa, girang sekali itu anak kecil. Yang namanya anak kecil kan nggak ada sumpeknya, Pak. Yang sumpek, yang stres siapa? Ya orang tua. Anak kecil mana ada stres? Nggak ada. Ya. Pernah lihat anak kecil stres, pusing mikirin uang jajan sekolah besok? Enggak. Kenapa? Karena anak kecil itu punya keyakinan, saya punya orang tua yang baik sama saya, pasti saya dikasih jajan. Ya, bahkan tuh anak kecil dibeliin mainan aja. Ya, kadang tuh mainan dibanting-banting. Kenapa? Dia punya keyakinan ini rusak, nanti dibeliin lagi sama bapak. Yang pusing kan orang tua. Ya, ini di hari raya anak kecil seneng main, ya ketawa-tawa. Ya, kalau kita orang tua kadang mikirin apa? Mikirin ongkos mudik. Ya, habis mudik mikirin apa? Kehidupan setelah mudik. Ya, jadi hati-hati nih, jangan gaya-gayaan mudik. Ya, ada orang ya pulang kampung naik Pajero, gagah. Ya, gagah. Ini kata orang, wah ini sukses ini. Pasti di kota sukses ini. Ada yang ngomong sama saya. Iya. Kata siapa? Enak. Itu dia lagi pusing. Pusing kenapa? Dia lagi pusing. Itu mau ditukar tuh. Ya, dia mau nyari siapa yang mau ngelanjutin kreditannya. Jadi dia cuma buat gaya lebaran doang. Habis lebaran, siapa yang mau ngelanjutin kreditan Pajerohnya. Nah,
yang pusing kan orang tua. Makanya kita orang-orang yang sudah dewasa, ini kalau punya keyakinan kayak anak kecil, punya keyakinan kepada Allah kayak anak kecil, ya wah rezeki udah dijamin sama Allah, semua urusan saya sudah dijamin sama Allah. Punya keyakinan seperti itu, seperti keyakinan anak kecil, wah jadi wali kita, Pak. Kita jadi wali. Nah, kembali ke cerita tadi, anak kecil sudah main, ketawa-tawa girang. Ada satu anak kecil di pojokan duduk nangis dengan pakaian yang sudah tidak layak, kotor dan lain sebagainya. Kemudian dihampiri oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sama Nabi ditanya, wahai anak kecil, kenapa kamu gak ikut main seperti teman-temanmu? Sana main, ya, biar kamu girang, biar kamu gak nangis. Ya, kata anak kecil ini, wahai Tuhan, ya, wahai Bapak, dia nggak tahu di hadapannya ada Nabi besar Muhammad SAW. Karena dulu itu cuma kenal nama, yang terkadang kalau nggak pernah ketemu, ya nggak tahu orangnya yang mana. Karena dulu kan belum ada foto. Kalau sekarang udah ada foto, ya kita presiden luar negeri kita tahu semua. Meskipun kita nggak pernah ketemu, kenapa? Udah ada foto. Nah, ini anak kecil ini nggak tahu yang di depan dia tuh Nabi Muhammad. Ditanya, kenapa kok kamu nangis nggak ikut main? Wahai Bapak, ya gimana saya mau main? Mereka semua itu tadi datang bareng bapaknya. Bapaknya masuk masjid, mereka main. Sedangkan aku, ya orang tuaku sudah wafat. Ayahku gugur di medan perang jihad bersama Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini anak-anak anak apa? Yatim. Ya. Dan tidak sampai di situ. Sepeninggal ayahku itu warisan diambil ibuku semua. Aku nggak dikasih apa-apa. Ibuku nikah lagi, setelah nikah lagi sama suami barunya aku diusir. Ya Allah, ya ini menderita banget nih anak ini. Udah bapaknya meninggal, warisan semua diambil ibunya, ibunya nikah lagi, lupa sama anak. Anaknya diusir itu, ya sama bapak barunya. Gimana aku nggak nangis? Aku nggak punya bapak. Aku gak punya keluarga, aku gak punya makanan, aku gak punya minuman, aku gak punya baju yang layak dipakai, aku lapar. Gimana aku bisa ketawa? Aku lapar. Kemudian apa? Nabi besar Muhammad SAW ditawari, wahai anak, maukah engkau mulai detik ini, mulai saat ini yang jadi bapakmu adalah aku, Nabi besar Muhammad SAW. Sadar, kaget. Berarti yang di hadapan saya ini Nabi Muhammad. Maukah engkau mulai detik ini aku Nabi Muhammad yang jadi bapakmu, kemudian Aisyah yang jadi ibumu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang akan jadi pamanmu, Hasan wal Husain akan menjadi saudara laki-lakimu, Fatimah akan jadi saudari perempuanmu. Kata anak kecil ini, tersenyum dia, tadinya nangis, tangisannya terisak-isak, berhenti. Akhirnya tersenyum, wahai Nabi Muhammad, siapa yang nggak mau engkau jadi bapaknya? Mau ya Rasul. Akhirnya apa? Ayo ikut pulang ke rumah. Tuh Nabi Muhammad tuh nggak jadi masuk masjid, apa? Pulang dulu sampai rumah. Ya, Nabi Muhammad memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, tolong kasih dia makanan, ya kenyangin dia. Kemudian ini rambutnya kasih minyak biar rapi, sisirin, cariin bajunya Hasan wal Husain yang cakep, yang pas sama dia, cariin, dipakaikan pakaian yang bagus, dikasih makan, rambutnya dirapiin. Kemudian apa? Setelah itu pergi lagi ke masjid bersama Nabi Muhammad SAW. Ketemu sama anak kecil tadi, ketawa dia girang. Ini anak-anak yang tadi main heran, kenapa sekarang kamu ketawa? Tadi diajak main nangis baik. Kenapa? Ya gimana aku gak gembira. Mulai sekarang Nabi Muhammad jadi bapakku, rumah Nabi jadi rumahku, istri Nabi jadi ibuku. Gimana aku gak gembira? Apa kata anak-anak yang lain? Ya Allah, coba bapak saya juga mati ya. Ya, maka ini kita jadi anaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya di sini, ya. Jadi semua ibadah kita ini kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, buahnya harapannya agar apa? Agar hubungan kita dengan sesama manusia semakin baik. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW mengancam qati'ur rahim,
mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah, orang yang memutuskan tali silaturahim itu dilaknat meskipun matinya di tengah-tengah Ka'bah. Ya, ini kalau ada yang mati di masjid lagi sholat mati, waduh, itu berarti apa? Itu orang hebat itu. Ya, tempo hari kan Ustaz Somad subuh-subuh jatuh, ya subuh-subuh jatuh di sholat. Itu ya perkiraan kita wah Ustaz Somad mati ini, kata saya. Ini orang hebat ini, husnul khotimah nih. Ya, ini bila perlu makamin depan masjid nih, jadi sunan al-faizin, jadi sunan al-pelumpang nih. Ya bisa jadi sunan pelumpang, bangun lagi dia. Ya masih hidup, semoga panjang umur. Ini orang meninggal di masjid al-faizin, lagi sholat, bagus apa tidak? Bagus. Pasti kata orang apa? Oh, ini orang hebat, ini orang soleh ini. Ya, ini pasti surga. Nanti dulu. Itu kan di mata kita nggak tahu ini orang surga atau neraka. Ya, bahkan Nabi Muhammad bersabda tadi, mati di tengah Ka'bah sekalipun itu dilaknat. Kalau putus tali silaturahim, bayangin dia ibadah, ini ibadah depan Ka'bah aja udah fadilah luar biasa. Kita bisa sholat depan Ka'bah, itu fadilah luar biasa itu. Ya, itu fadilah luar biasa. Ini biasanya kalau mau sholat depan Ka'bah, ya itu mendekati waktu sholat. Ya, habis adzan tawaf aja. Tawaf, nanti kalau kita tawaf belum selesai, tiba-tiba qomat, kan mau nggak mau kita sholat depan Ka'bah itu. Ya, mau nggak mau sholat depan Ka'bah itu fadilah, itu sholat depan Ka'bah, ngelihat langsung Ka'bah. Kita semua kangen, kita semua rindu, ya pengen ibadah Ka'bah. Kenapa? Setiap saat kita sholat menghadap Ka'bah. Semoga kita semua sampai, amin. Sholat depan Ka'bah fadilah. Ya. Ini bukan hanya sholat depan Ka'bah, dapat keistimewaan. Pintu Ka'bah dibuka, ayo silahkan masuk. Wah, luar biasa, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, kita dipersilakan masuk dalam Ka'bah. Pas masuk dalam Ka'bah, meninggal di Ka'bah. Luar biasa apa tidak? Luar biasa. Di luar Ka'bah aja luar biasa, apalagi dalam Ka'bah. Tapi apa kata Nabi? Meskipun matinya di tengah-tengah Ka'bah, tapi putus tali silaturahim, ama saudara nggak tegur sapa, ama tetangga musuhan, ama orang tua hubungan tidak baik, maka surga bukan tempat tinggal kita. Ya, jadi ya Allah pengen semua sholat kita, puasa kita, haji kita, tilawatul Quran kita itu menghasilkan buah. Apa buahnya? Semakin bagus hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, semoga ini semua ya menyebabkan Allah ridho kepada kita semua. Segala kekurangan ibadah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersihkan hati kita dari iri, dari dengki, dari hasud, dari sombong, dari dendam terhadap sesama. Nih, buang gil. Gil ini ya kebencian, dengki harus dibuang. Kenapa? Dengki, hasud itu sifat yang paling jelek. Ya. Itu maksiat pertama. Allah dimaksiati dengan sifat hasud. Hasudnya siapa? Hasudnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Kok Adam sih yang dihormatin? Seharusnya saya. Nah, ini kan kurang ajar. Berarti secara nggak langsung nyalahin Allah. Ya Allah, kok Adam yang dimuliakan? Seharusnya saya. Kok salah? Kan secara nggak langsung seperti itu. Ya, ini kita hasud, iri sama tetangga kita. Ya, ada yang kaya, ada yang jadi pejabat, ada yang disukai orang. Kita tiba-tiba hasud. Ya, sama aja kita nyalain Allah. Ya Allah salah, kok dia aturan saya? Kan ini jelek ini. Ini kalau orang hasud biasanya bukan benci sama orang jahat, tapi benci sama orang baik. Ini sebagai penutup sebelum saya akhiri. Itu iblis laknatullah punya anak buah. Ya, ini ada manusia-manusia yang memang jadi penyembah iblis. Ya, khidmah sama iblis. Suatu hari dia minta sama iblis, wahai iblis, tuanku, aku kan sudah khidmah sama engkau, tolong dong sapi tetanggaku matiin. Ya, cekek matiin itu sapi tetanggaku. Ya, kata iblis, gimana kalau sapi tetanggamu tetap hidup? Sebagai gantinya kamu saya kasih 10 sapi. Bayangin Pak, satu sapi berapa harganya? Yang gede 25 juta. Ya. Yang gede bisa 25 juta, bisa 30 juta. Ya, udah sapi tetanggamu nggak usah saya bikin mati dah, nggak usah. Sebagai gantinya kamu saya kasih 10 ekor sapi. Bayangin Pak. Ya, kalau 20 jutaan berarti Pak
200 juta, udah kamu saya kasih 10 ekor sapi, tapi sapi tetanggamu tetap hidup. Enggak, iblis saya nggak mau. Nggak apa-apa, saya nggak dapat 10 ekor sapi, yang penting sapi tetangga saya tetap mati. Tuh, orang kalau udah hasut tuh, Pak. Ya, orang kalau udah hasut apa? Ini buruk sekali. Pokoknya sapi tetangganya wajib mati, dia nggak dapat 10 sapi nggak apa-apa. Ya Allah, saking hancur. Baik, ya. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia.